Mudah-mudahan nih yang sudah berumah tangga jadi keluarga sakinah, insyaallah amin. Jadi kita hidup bersama dari kita usia muda sampai usia tua, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan saling mencintai, saling menyayangi, saling menutupi, saling membackup gitu loh. Jadi kita kembali, semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Semua orang, nggak ada orang yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ulangi, kadang-kadang orang memuji-muji kita bukan karena kebaikan kita, karena dengan indahnya Allah menutupi kekurangan kita. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aib kita. Bisa jadi kenakalan kita tidak merugikan negara, kenakalan kita tidak merugikan orang lain. Tapi seandainya orang tahu, malu gak kita? Malu kita. Jadi nikmat, ini nikmat yang sangat besar nih. Orang puji-puji kita sekali lagi bukan karena kita hebat, bukan. Nah sekarang gimana nih kalau seandainya Allah tutupin aib kita merupakan nikmat, sekarang gimana caranya agar nikmat ini tetap ada kepada kita? Cara yang pertama, dengan cara kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah menutupi aib kita, terus menutupi aib kita. Kita pernah punya masalah setahun yang lalu, kita pernah punya masalah 2 tahun yang lalu, kita pernah punya masalah 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Betul nggak? Ada ibu punya anak, mungkin anaknya nakal, anaknya melakukan hal yang mungkin memalukan keluarganya. Apa kata ibunya? Nah, ini kalau orang lain tahu, nah ibu malu banget nih nak. Jadi nggak bu? Mungkin ada suami, ya namanya manusia hidup berumah tangga, mas, ini mas kalau orang lain tahu mas, kita malu banget nih mas. Ya nggak pak? Istriku kata suaminya, ini kalau orang lain tahu malu banget nih. Apa yang kita bilang? Ya Allah, tutupilah aib kami ya Allah. Cara yang pertama, minta kepada Allah agar Allah tutupin aib kita. Banyak doa. Di antara doanya mungkin ada yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupilah aib kami, tutupilah aurat kami, berilah keamanan kepada kami. Ada doa yang sangat populer. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan dalam diri kami dosa sekecil apapun kecuali Engkau ampuni. Dan ya Allah, janganlah Engkau biarkan dalam diri kami ada aib, kekurangan sekecil apapun kecuali Engkau tutupi ya Allah. Sedangkan browsing di doa ya, doa yang saya bilang artinya ya Allah, jangan Engkau biarkan dalam diri kami aib sekecil apapun kecuali Engkau tutupin. Insya Allah kita akan temukan doanya tuh. Jadi yang pertama caranya ngapain? Doa pada Allah agar Allah tutupin aib kita. Ada zikir pagi-pagi tuh, ada yang hafal ada zikir. Zikir yang punya Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mulai hari ini dengan nikmat yang Kau berikan kepadaku. Aku mulai dengan kesehatan yang Kau berikan kepadaku. Aku mulai dengan perlindungan, penutup yang Kau berikan kepadaku. Sempurnakan Allah 3 perkara. Sempurnakanlah nikmat-Mu padaku, sempurnakanlah kesehatanku, sempurnakanlah perlindungannya di dunia dan di akhirat. Jadi yang pertama caranya ngapain? Minta sama Allah agar aib kita diapain? Tutupin. Cara yang kedua, tutupilah aib orang lain, Allah akan tutupin aib kita. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan sebaliknya. Siapa orang yang suka bongkar-bongkar aib orang lain, aib dia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita bongkar-bongkar aib orang. Saya bilang ini, Bu. Itu kayaknya teman kita, dia kayaknya alim banget ya, Bu. Kayaknya rajin banget ibadah. Oh enggak, Ustaz. Dia nakal juga, Kita kalau ngomong orang pelan-pelan Bu ya, biasanya tuh. Ya nggak hadirin. Saya bilang begini, Bu, dia bandel ya Bu.
Bandel, itu belum terlalu bandel tuh. Bandel bu. Nah itu bandel. Semakin tipis, saya bilang, ini bandel bu. Nah itu makin tipis suara gitu. Ya orang kaya dia kaya pak. Kaya apa Ustaz? Belum terlalu tuh. Dia kaya pak. Kaya pak. Itu makin tipis, makin kaya dia itu. Ingat. Kalau udah gak ada suara itu, udah duit udah ngerangkanya tuh, udah paling top dan tuh. Saya bilang nih, bu, Pak, itu kayaknya teman kita rumah tangganya harmonis banget ya. Oh enggak Pak Ustaz, dia berantem juga Pak Ustaz. Saya tetangganya Pak Ustaz di Jerman. Oh bingung. Ngapain kita bongkar aib orang ya? Kepo. Mau tahu aib orang ya? Mau tahu urusan orang kan? Sotoy anak muda ya. Mau tahu urusan orang ngapain ya? Ini kita kadang mau tahu urusan orang nih, kita lihat. Itu orang rajin banget ke masjid, gua mau keker rumahnya. Jangan dulu deh, ngapain kita ngurusin urusan orang lain? Kita aja masih banyak buruknya. Jangan nih. Nabi bersabda, siapa orang yang menutupi aib orang lain, aib dia akan ditutupi oleh Allah. Kecuali ada keperluan. Dalam kitab hadis Rasulullah ada bab ada 6 atau 5 perkara kita boleh membongkar aib orang. Kalau ada keperluan, contoh dalam persidangan, kita sebagai saksi yang memberatkan tersangka, sebagai saksi persidangan nih, kata hakim, coba saksi apa yang Anda ketahui tentang tersangka. Kata saksi nih, maaf Hakim, saya nggak mau gibah Hakim. Saya nggak mau ngomongin orang. Kata Hakim, lu ngapain di satu? Saya takut dosa Hakim. Pokoknya saya tahu dia telah kamu, saya nggak mau cerita itu. Kata Hakim, pulang aja Pak, ngapain? Sebagai saksi, boleh nggak dia cerita? Boleh, tapi ingat, kita ceritakan keburukan yang terkait dengan kasusnya saja gitu. Kasusnya korupsi nih, ya udah itu aja, jangan semuanya kita ceritain. Anaknya itu mertuanya Pak Hakim, ini mertuanya pelit banget Pak Hakim. Apa hubungannya sama kasus? Iya. Ini anaknya Pak Hakim sekolah 3 tahun naik Pak Hakim. Apa urusannya sama kasus? Jadi kalaupun kita ya yang terkait dengan masalah saja nih. Atau contoh lagi nih, membongkar kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Saya lapor polisi, ada orang berbuat kesalahan Pak. Kalau sih, apa kesalahannya? Saya nggak mau cerita Pak. Dia sendiri, saya berdosa. Kata polisi, aku tangkap juga. Boleh kita cerita tuh. Dia begini. Tujuannya apa? Merubah kemungkaran. Yang ketiga apa contohnya? Memberikan nasihat boleh. Nasihat. Bu, saya mau bisnis nih Bu dengan si Fulan. Kita kenal orangnya tuh. Bahwa orang yang akan diajak bisnis nih, oh, maaf Ibu ya, saya nasihat aja nih. Yang saya tahu dia orangnya tidak amanah. Sudah banyak orang yang tertipu dengan dia. Ini aib bukan nih? Tapi kan untuk apa namanya? Memberikan nasihat atau memberikan pertimbangan dalam pernikahan. Contoh ada anak gadis, ada akhwat nanya saya, Pak Ustaz, saya ada yang lamar Pak Ustaz. Siapa? Katanya sih ngaji sama Pak Ustaz. Siapa namanya? Si Fulan. Janganlah. Yang saya tahu dia anaknya nggak baik. Terus gimana Pak Ustaz? Mas saya aja dah. Ini Ustaz yang bilang begini. Dia mulu yang dapat ini ya. Kacau itu Ustaz. Itu boleh, jadi boleh kita bilang janganlah dia tuh. Tapi sekali lagi berlaku hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan tergantung niat. Jadi boleh menceritakan. Atau yang terakhir, tujuannya minta fatwa. Di zaman Nabi, seorang perempuan istri namanya Hindun. Ya Rasulullah, dia nanya sama Nabi, wahai Nabi, suamiku Abu Sofyan pelit banget. Inna Abu Sofyan rajulun syahihun. Dalam bahasa Arab pelit ada dua. Kalau pelit yang biasa namanya bakhil. Bakhil itu pelit buat orang, buat dia nggak pelit. Yang paling parah namanya syuhun. Jangankan buat orang, buat dia aja pelit. Ada nggak tuh? Ini kalau jajan, jikir mulu. Ini berapa nih Bang? Pokoknya 10 euro. Astagfirullah. Ini berapa nih? 15 innalillahi.
Dia kalau kan zikir mulu, zikir. Boro-boro kita dibayarin, dia nggak jadi-jadi. Kita jalan-jalan, teman gue udah nggak ada harapan. Gak usah kita bayar sendiri mendingan. Itu namanya syuhun namanya. Ada ayat di Quran, wa mayyuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang dirinya terjaga dari syuhun, bakhil yang berlebihan. Kalau bakhil kan itu bakhil itu buat orang pelit, buat dia enggak, namanya apa? Bakhil. Dia punya air mineral di gelas, di botol nih, naruh di sini nih. Oh minum Pak, makasih lah. Tek, yang mau. Enggak, mau silakan nih Pak, Pak. Makasih Pak. Tahu udah baca dilarang diletakkan di tempat yang menyengat gitu. Jadi Hindun bilang Nabi, suamiku pelit banget. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup buat aku dan anakku. Diam-diam aku ambil aja duit dari dompetnya. Boleh nggak Nabi? Apa jawaban Nabi Bu? Boleh kompak banget ya. Apa kata Nabi? Naam, boleh. Ambillah untukmu yang mencukupi kebutuhannya. Jadi kalau suami pelit banget, nggak ngasih nafkah buat keluarganya, istri boleh ngambil buat keluarga, tapi sewajarnya gitu. Sehari berapa nih? 50, ini 500 diambil. Banyak kan. Kadang ada bapak-bapak cerita, Pak Ustadz, kayaknya di rumah saya ada tuyul. Karena dia sih kadang gocap bilang, Pak itu bapak kebanyakan pelit Pak. Itu tuyul begini bapak di rumah saya. Bukan tuyul sembarangan. Jadi ini Hindun menceritakan suaminya sama Nabi. Suamiku pelit banget. Ini aib bukan nih? Tapi kan tujuan apa nih? Minta fatwa. Kira-kira kalau di Jakarta kayak acara curhat dong mah. Iya. Ini nih mah suamiku. Itu aib bukan tuh? Itu aib semua tuh hadirin. Itu aib semua tuh. Mertuanya, suaminya, anaknya. Ini mah curhat dong mah. Iya dong. Ini suami saya nih. Aib bukan tuh? Itu siaran seluruh Indonesia tahu tuh Pak. Suami di rumah, wah gua ceritain lagi. Nah, dalam keterangan kitab hadis, boleh dia menceritakan aibnya dengan tujuan minta fatwa, kalau bisa disamar-samarkan. Saya nanya nih, curhat dong? Iya dong. Mau nanya nih Pak Ustadz, ada nih Pak Ustadz, tetangga saya Pak Ustadz, suami istri berantem loh Pak Ustadz. Karena dia sendiri. Kalau tangga, gua dibawa-bawa. Jadi kalau bisa disamar-samarkan. Karena acara curhat doma juga nggak ada yang mengkritisi di Jakarta, Indonesia ya. Karena tuh cerita aib bukan tuh. Aib semua tuh, curhat doma, iya dong. Ini nih mah mertua saya, mertua dulu lah brengsek buat gue. Kalau bisa disamar-samarkan, disamar-samarin. Nah jadi agar Allah tutupin aib kita, gimana caranya? Tutupin aib orang. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Yang terakhir caranya yang ketiga, agar Allah tutupin aib kita, berhentilah kita dari kebohongan, kemunafikan, perbuatan. Jadi kalau selama ini kita punya perbuatan jelek yang Allah tutupin, kita nggak berhenti-berhenti, bisa jadi suatu saat Allah akan bongkar aib kita. Allah akan bongkar aib kita. Jadi selama ini Allah tutupin, apa hikmahnya? Agar kita berhenti, agar kita bertobat. Kalau nggak berhenti, suatu saat Allah akan bongkar aib kita. Kadang-kadang, saya mohon maaf ya, orang berumah tangga kadang-kadang suaminya nih di mana-mana dikenal sebagai suami yang baik, suami yang teladan, ya nggak Bu? Dihormatin orang, dicium tangan, tapi diam-diam di rumahnya galak sama istrinya. Bukan dihamuk, bukan, sini nggak ada. Ini orang baik semua nih. Jadi suaminya dikenal orang baik, dihormatin, cium tangannya, ya kan? Tapi di rumahnya diam-diam dia galak sama istrinya, digalak sama anak-anaknya. Di luar orang nggak tahu. Kalau di luar ngomong cakep banget dah, mari kita. Ini kalau di luar dia ngomong cakep banget dia nih, suaminya nih, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita zikir, mari kita ngaji. Jangan hiburan mulu. Di rumah ngaji dan ngaji. Tapi kalau di rumah nih orang yang ngomong joget tuh, ya kan? Istrinya tahu nggak kekurangan suaminya nih, Mas? Kamu tuh di luar dikenal orang baik, Mas. Bang, orang-orang taunya abang orang yang baik, tapi di rumah abang begini nih. Ini abang kalau udah dibongkar mau apa? Kata suaminya, kata cerita nih.
Iya. Kasih ya. Kita orang lo. Ada nggak Bu di luar atau istrinya dah? Istrinya dikenal sebagai istri teladan. Ya nggak Pak? Juara istri teladan setingkat RW. Buat piala. Istri teladan, pakar pendidikan anak, ya nggak nih? Kalau ngomong cakep banget, ibu-ibu, bapak-bapak, itu seminar ya. Mari kita didik anak kita dengan pendidikan yang baik. Jangan sering-sering tinggal anak kita kita rawat dengan tangan kita sendiri. Yang ngomong saking sibuknya seminar nih, 3 bulan gak pulang-pulang. Keliling 8 kota. Apa kata istrinya? Istriku, kamu tuh di mana-mana ngomong cakep banget, ya nggak? Ngajarin orang ngurus anak, tuh anak kita nggak keurusan tuh, kupil ngomong tuh anak, udah kill banget. Tuh anaknya 3 hari nggak pulang-pulang. Ini Bu, jadi kalau Allah akan hari ini sering banget kita mendengar berita orang yang kita sangka baik-baik saja ternyata bermasalah. Ada nggak nih? Selama ini Allah tutupin aibnya, tapi dia nggak berhenti sampai suatu saat Allah bongkar aibnya. Yang pertama, banyakin doa. Yang kedua, jangan suka bongkar-bongkar aib orang. Yang ketiga, dengan cara berhentilah kita semua dari segala keburukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke judul awal kita. Kita sedang berbicara tentang mensyukuri nikmat. Kalau sudah tiada baru terasa. Biasanya kalau udah hancur berantakan baru nyesel. Betul nggak? Kalau udah nggak ada baru nangis. Betul nggak nih? Termasuk keberadaan kita di negara ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Baik mungkin yang bekerja, yang belajar dengan beragam urusan kan. Suatu saat kita akan pulang ke Indonesia. Jangan sampai kita menyesal, aduh saya menyesal banget dulu. Kenapa nggak sempat foto-foto di Jerman? Sekarang foto-foto yang banyak dah. Di sini banyak ilmu, banyak hal baik-baik yang mungkin kan ini teman-teman anak-anak muda yang belajar nih, ya kan mungkin yang S1, S2, lagi S3 di negeri ini kan, mudah-mudahan cepat selesai dan gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal. Kalau sudah tiada baru terasa. Sedikit saya percepat nih. Jadi mensyukur nikmat ya, banyak antaranya. Hadirin rahimakumullah. Ini dia nih, lupa saya. Tahu deh. Takut kelamaan, takut kepanjangan, saya singkat. Jadi gini, nikmat itu bisa hilang. Tadi saya sampaikan jangan kita merasa aman-aman saja. Kayak waktu belajar kan nggak terasa, ternyata udah 2 tahun di sini. Ya kan? Jangan lalai. Nikmat yang ada harus dijaga. Anak kita adalah nikmat. Kita punya rumah tangga di para ibu punya suami, nikmat nggak Bu? Nikmat, dijaga, melayani suaminya. Apalagi mungkin banyak godaan buat para suaminya nggak Pak? Ini kan berdandan, boleh nggak dandan buat suami Bu? Istri dandan buat suami boleh nggak tuh? Boleh. Tidur pakai minyak wangi, sunnah tuh. Ada hadisnya, kata Nabi, sahabat cerita Nabi nyuruh kami kalau tidur pakai minyak wangi. Jangan tidur pakai press can. Apa press can? Minyak angin yang pedas banget tuh. Tidur pakai press can. Set. Selebar leher press can semua. Suami mesra, cium dikit sini, lepuh. Udah subuh, istriku. Pakai apaan sih? Press can Mas, ya Robi. Ada yang lain apa? Besok ganti, minyak tahun. Udah sempet banget dah. Ingat Bu, kejahatan terjadi bukan hanya niat pelakunya, namun karena ada kesempatan. Waspadalah. Nikmat bisa hilang. Segala nikmat yang kita punya bisa berantakan. Mudah-mudahan sekali lagi banyak lagi nikmat yang kita rasakan di negara kita ini, persatuan, kita bersaudara, mudah kita jaga nih. Orang tua kita nikmat, punya saudara ini nikmat, ada pengajian bulanan ini nikmat, ada Masjid Al-Ikhlas itu nikmat, KJRI memberikan fasilitas pengajian merupakan nikmat yang harus kita jaga.
sama-sama mudah-mudahan nikmat ini tetap ada bersama kita. Saya serahkan kepada pembawa acara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.